Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya, amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan hidup, masih diberi umur panjang, tur afiah, dan kita dikuasakan oleh Allah bisa berkumpul di dalam area tausiah keagamaan. Ini adalah suatu perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan menuntut ilmu, menuntut pengetahuan di dalam hal keagamaan. Jangankan kita sampai menyimak, mengikuti, baru niat menghadiri saja, baru niat mendengarkan saja, baru niat menyimak saja, sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah al-hadits. Oleh karena itu, dengan karunia Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita seperti ini, perlu dan harus kita bersyukur kepadanya. Insya Allah. Bagaimana cara mensyukuri itu? Yaitu adalah dekati Allah, dalam arti adalah ayo kita tingkatkan keimanan, ketakwaan, dan perbanyak kelakuan kebaikan kita, ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti dengan tetangga kita rukun, dengan saudara seperti itu, kita kasih sayang terhadap bawahan kita, kita memuliakan terhadap sesama, kita menghormati terhadap orang yang di atas kita. Sekarang memang kita lagi, akhlak kita lagi menurun. Lagi menurun. Sehingga sekarang sudah banyak yang sudah tidak menghormati lagi ketuaan, sudah tidak menghargai lagi kealiman, orang alim, orang tua, sudah kurang dihargai lagi. Ini adalah krisis akhlak. Sedangkan akhlak itu adalah paling utama di antara segalanya. Sehingga Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala diutus ke muka bumi ini adalah liutami makarimal akhlak,
untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena sedikit ilmu itu bagus kalau akhlaknya sempurna. Banyaknya ilmu itu akan tidak ada artinya kalau akhlaknya tidak ada. Jadi akhlak ini peranan utama. Tapi sekarang kita ini akhlak ini sudah benar-benar krisis. Sedangkan pepatah Arab mengatakan seperti apa? Apabila akhlak manusia sempurna, apabila akhlak manusia dipakai, akhlak manusia ada, maka jayalah negara bangsa itu sendiri. Tapi apabila akhlak itu musnah, akhlak itu berkurang, akhlak itu apalagi tidak ada, maka hancurlah bangsa itu sendiri. Jadi akhlak itu perlu kita jaga, akhlak perlu kita tingkatkan, akhlak kita perlu pelajari. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Manusia yang paling sempurna, manusia yang paling istimewa adalah manusia yang berakhlak. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah, Nabi termulia, penghulu alam, penghulu umat manusia, itulah kiblat akhlak kita. Jadi kita menyontoh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun itu, karena beliaulah adalah yang paling sempurna akhlaknya. Jadi oleh karena itu, pendidikan kita jangan sampai kita pendidikan tinggi, sekolah kita di luar negeri, tapi akhlak kita nol, na'udzubillah. Jadi walaupun kita belajar di kampung, tidak pernah kemana-mana, tapi akhlak kita bagus, akhlak kita baik, itulah manusia yang dicintai Allah dan Rasulnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi sekali lagi, nilai manusia yaitu adalah adanya di akhlak. Oleh karena itu, di sini yang perlu kita teladani, yang perlu kita ambil pelajaran, yang perlu kita ikuti adalah ulama-ulama pribumi Nusantara yang sudah tidak diragukan lagi akhlakul karimahnya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhlaknya mulia, kebijaksanaannya pun sempurna, sehingga Nusantara menjadi mayoritas Islam. Kenapa? Karena dibawa Islam dengan akhlak. Oleh karena itu, sering Al-Fakir berbicara di dalam hal tentang kita mengajak, memberi mau'idhah, memberi nasihat, memberi peringatan kepada audin, kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada sesama, itu adalah dengan nasihat. Jangan dengan pabihat, karena kalau dengan pabihat tidak akan jadi. Oleh karena itu, kalau para aulia, kalau para wali songo membawa Islam ke Nusantara, kalau membawa pabihat bukan membawa nasihat, tidak mungkin Islam bisa mayoritas di Nusantara ini. Tapi karena wali songo begitu bijak
membawanya dengan akhlakul karimah, alhamdulillah Nusantara menjadi mayoritas Islam. Siapa penerus Wali Songo itu? Penerus Wali Songo itu adalah NU, Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama kuat, NKRI kuat. NU ruksak, NU rungkat, maka NKRI pun lenyap. Oleh karena itu, ayo kita cintai ulama-ulama pribumi. Ayo kita cintai ulama-ulama Nusantara sebagai penerus perjuangan para Wali Songo. Jangan kita terhipnotis, jangan kita terbodohi, dan jangan kita dibodohi oleh orang-orang yang pendatang yang kita tidak tahu asal usulnya, latar belakang pendidikannya dari mana, apakah keyakinan mereka, kan kita tidak tahu. Apakah ideologi mereka, kan kita tidak tahu. Dan apakah tujuan mereka yang sebenarnya, itu kan kita tidak tahu. Jadi kita lebih harus mempercayai kepada ulama kampung, lebih mempercayai ulama kita asli pribumi Nusantara. Jangan sampai kita terhipnotis, jangan sampai kita terbodohi. Jangan. Ya maksudnya begini. Ya kita kepada guru ngaji kita biasa-biasa saja, penghormatan. Ya kadang-kadang tidak ada penghormatan. Ya begitu datang ya, orang yang gagah, berjubah, bersorban, teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita Indonesia ini jadikan negara NKRI bersyariah. Kita terpaku. Jadi kata-kata itu jangan kita dengar kata-katanya dulu, kita perhatikan jejak langkah mereka itu seperti apa. Ya kalau kita sudah tahu, oh benar ini baru. Jangan sampai kita hanya tertarik dengan teriakan, jangan sampai. Jadi jangan sampai kita terperosok, jangan sampai kita salah langkah, dan jangan sampai kita salah mengikuti, yang akhirnya kita menjadi budak di negeri sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu di sini alhamdulillah dengan adanya, dengan keberaniannya, ini adalah kudrat iradat Allah, yaitu Allah menurunkannya Al-Mukarram Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini adalah suatu rahmat bagi kaum Baklawi, dan ini adalah merupakan suatu pencerahan bagi penduduk pribumi Nusantara. Kenapa? Karena ya kita yang selama ini kita tidak tahu bagaimana, dari mana, seperti apa Nabi itu, anaknya berapa, terus turun-temurun kesininya sampai kemana, kan kita tidak tahu. Kita ada orang yang mengaku Habib, sungkem saja kita ke Habib ya. Padahal itu Habib itu apa asli? Enggak. Nyambung nggak ke Rasulullah? Apa cuma ngaku-ngaku saja? Kita udah terhipnotis dengan gayanya, terhipnotis dengan pembicaraannya, terhipnotis dengan keberaniannya. Udah. Pada guru kita ngaji yang dari alif ba ta tha jim ha kha dal, malah kita lupa. Itulah kesalahan kita. Harus kita pikirkan, harus kita prediksi, dan harus kita perhatikan. Jadi arahnya kemana? Seperti itu. Arahnya kemana? Cintakah mereka itu kepada NKRI? Cintakah mereka itu kepada Nusantara? Lihat geraknya mereka. Dan di dalam hal keagamaan, positifkah mereka mengarahkan kita? Seperti apakah nasihat mereka? Kitab apakah yang dibacakan mereka? Sesuaikah apa yang dikatakan mereka dengan kitab-kitab ulama kita? Kita adalah bangsa Nusantara, kita adalah pengikut para Wali Songo, kita adalah
penerus perjuangan para wali songo, jangan sampai kita terhipnotis oleh orang-orang yang tidak kita kenal dari mana ujung pangkal pendidikan mereka itu. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fakir sedih ya, Al-Fakir sedih. Akhlak ini benar-benar rusak. Siapa yang merusakkan akhlak ini? Yang tahu hanya kita. Yang tahu hanya kita. Kalau kita berpikir nanti kita bisa tahu. Presiden sudah tidak dihargai lagi. Udah ada yang berani ke presiden, menyebut presiden saja jokodok. Ke jenderal juga wani. Udah tidak ada harga diri pribumi ini. Jangankan rakyat biasa, rakyat jelata, seorang presiden, seorang jenderal pun sudah mereka berani. Ini adalah suatu pendidikan akhlak kepada rakyat, kepada bangsa yang kurang baik. Ya. Kan rakyat Nusantara, bangsa Nusantara pribumi ini kan sopan santun, ramah tamah, jangankan ke presiden, jangankan ke jenderal, jangankan ke gubernur, bupati. Bangsa Nusantara ini dengan orang yang musafir saja, orang yang minta-minta, begitu sopannya, begitu baiknya, begitu mengakuinya. Ini kita harus berpikir. Harus kita berpikir, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita salah lihat. Harus kita jeli. Harus kita jeli. Kalau kita tidak jeli, kalau kita tidak hati-hati, nanti anak cucu kita akan menjadi budak, akan menjadi jongos di negeri sendiri. Orang lain menikmati masa kejayaan, masa keemasan, masa kuburan, masa kesuburan di negeri ini, tapi anak cucu kita malah menjadi budak. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sekali lagi, ayo saudara-saudaraku sebangsa, senegara, bangsa Nusantara, ayo kita sadar, ayo kita berpikir, dan ayo kita bertafakurlah. Kita lihat pergerakan siapapun itu, kemana arahnya, apa tujuannya. Kalau kita berpikir dengan tenang sambil meminta pertolongan taufik dan hidayah kepada Allah, insya Allah Allah akan memberi penjelasan, penglihatan dengan basyirah, sehingga kita bisa mengerti, sehingga kita bisa memilih, dan sehingga kita punya prediksi, dan sehingga kita punya yang perlu kita jalankan di dalam hati kita. Ini adalah jelas hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak seperti itu, kita akan menyesal di hari nanti. Ini Al-Fakir berbicara masalah tentang polemik nasab. Jangan sampai kita nanti salah jalan, salah pilihan. Jangan sampai. Udah, kita diberi contoh oleh adanya pergerakan PKI dulu seperti apa. Akhirnya mereka yang ikut golongan PKI, mereka hancur-hancuran. Berapa lama mereka terkurung di negeri yang katanya demokrasi. Ini jangan sampai terulang lagi sejarah seperti ini. Makanya kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Kita diberi oleh Allah akal. Ayo pergunakan akal kita. Dan kita punya Allah yang maha besar. Ayo kita berdoa kepada Allah. Yang dipinta kita kepada Allah adalah keimanan kita yang kuat,
dan kita minta taufik dan hidayah kepada Allah. Jangan sampai kita salah pilih dan salah langkah. Oleh karena itu, mari kita berpikir, mari kita berdoa. Semoga Allah menyelamatkan kita, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita ingkari, dan di pihak manakah kita berdiri. Intinya, yang baik akhlaknya, yang baik ajarannya, ikuti. Yang jelek akhlaknya, yang kasar akhlaknya, yang rendah tabiatnya, maka kita ingkari. Karena sifat jelek manusia lebih cepat menular kepada siapapun yang mendekatinya. Oleh karena itu, alhamdulillah dengan bangkitnya rakyat bangsa pribumi, alhamdulillah kaum imigran Yaman atau Habib Ba'alawi ini kerajaannya runtuh. Dengan runtuhnya kerajaan mereka ini, maka bertambah berkahlah NKRI ini. Ya, alhamdulillah. Sekarang kerusuhan-kerusuhan, demo-demoan, kan bisa dikatakan nggak ada lah. Jadi negeri ini nyaman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi, ayo kita kembali kepada ulama kita, ulama pribumi. Ayo kita teruskan perjuangan para wali songo. Jaga NKRI ini, jangan sampai pindah ke tangan orang lain. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan. Al-Fakir mohon maaf atas salah dan khilaf. Ayo sekali lagi kita berjuang. Ayo kita jaga NKRI. Merdeka NKRI, harga mati. Merdeka NKRI, harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.